Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita udah bahas Max All CPU Core, tes dengan menggunakan DevCheck serta CPU Z itu work 100%. Untuk CPU-nya stabil di clock speed yang paling maksimal. Tapi ada yang komen seperti ini nih teman-teman ya. Ya udah, kemarin saya buktikan dan ternyata ketika bermain game itu ya untuk CPU-nya emang stabil gitu ya di angka clock speed yang paling maksimal. Tapi ketika bermain game CPU-nya itu nyampe ke 100% sedangkan GPU-nya belasan persen sehingga menyebabkan lag ketika bermain game. Oke, kita bakalan bahas ya teman-teman sekarang untuk tes in gamenya. Kemarin juga saya mau ini ya teman-teman, saya mau tes in gamenya tapi untuk retensinya bakalan kecil ya kalau misalkan di satu video kan. Oke, saya tekankan lagi untuk video ini sifatnya adalah review teman-teman ya. Oke, langsung aja untuk kemarin itu kan kita setnya di 8 CPU secara maksimal dan saya bakalan perlihatkan ke teman-teman semuanya bahwa ketika CPU-nya 100% ya, nyampe ke angka 100% itu bakalan FPS-nya bakalan turun banget teman-teman ya. Oke, kita di sini aktifkan untuk 8 CPU-nya. Kemudian ini dirubah menjadi 8 servis seperti ini, jangan lupa untuk Max All CPU Core-nya dikunci ya. Kita bakal lihat terlebih dahulu di CPU Z apakah untuk CPU-nya stabil atau enggak ya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini teman-teman ya udah stabil 100%. Kalau di CPU-nya ini work 100% teman-teman ya. Oke, kita bakalan buka aja dengan menggunakan game seperti ini. Kemudian kita bakalan tampilkan untuk status sistemnya ya. Ini di Realme UI 3.0 supaya teman-teman bisa melihat untuk status sistemnya. Tuh teman-teman ya, ini untuk CPU-nya nyampe di 100% sehingga FPS-nya turun ke 35 ya kalau tadi. Oke, kita bakalan tes aja di PSI teman-teman ya. Karena PSI juga bisa ini menggunakan jaringan teman-teman ya. Untuk FPS-nya tuh lihat, turun ke 35, turun ke 27 ya ketika CPU-nya itu nyampe di 100%. Dan CPU-nya nyampe di 100% kalau kita turunkan bar notifikasinya seperti ini, nyampe lah ke 100%. Tapi kalau kita diamin ya untuk CPU-nya itu nyampe tuh di 26 ya. Kalau kita turunin lagi tuh lihat teman-teman, nyampe di 100%, di 100%. Seperti itu ya setelah saya teliti. Oke, untuk aplikasi ini. Teman-teman bisa lihat aja untuk FPS yang ditampilkan nyampe ke 16. Kebayang nge-lag-nya seperti apa ya. Oke, langsung aja ke in-game-nya teman-teman. Saya bakalan percepat atau skip bagian ininya. Oke teman-teman ya, udah ada di in-game-nya. Nah, untuk FPS-nya di sini masih aman ya, di angka 59 fps dan masih kerasa nyaman juga. Tapi kalau kita turunkan nih si bar notifikasinya, teman-teman bisa lihat ya, FPS-nya turun sampai 22 fps ya. Karena si CPU-nya ini nyampe di angka 100% teman-teman ya. Kita coba turunkan lagi nih untuk bar notifikasinya ya. Oke, nah seperti ini, turun lagi ya sampai 7 fps teman-teman. Bayangin nih, teman-teman juga bisa lihat dari videonya ya, kerasa nge-lag dan nge-frame mungkin ya. Untuk tampilannya kita turun lagi nih. Oke, nyampe di 2 fps teman-teman. Kerasa banget nge-lagnya. Saya baru kali ini main ya di 2 fps teman-teman. Ini teh HP Realme 9 Pro teman-teman ya. Bayangin sampai 2 fps nih. Kita turun lagi untuk bar notifikasinya ya. Nyampe CPU-nya di 100%, tadi turun ke 20 fps ya teman-teman, seperti itu. Dan nanti saya bakalan memberikan ya untuk cara setting yang terbaik gitu bagi teman-teman semuanya. Bisa dicoba, tapi kalau misalkan nggak work di device kalian, bisa dihapus aja atau di-uninstall aja ya untuk aplikasinya. Tapi saya udah coba, ini lebih baik sih teman-teman ya. Dan untuk FPS-nya juga stabil, CPU dan GPU-nya kerasa balance ya, alias seimbang teman-teman. Misalkan CPU-nya 60%, GPU-nya juga ikut di 60% ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nanti saya bakalan berikan caranya setelah game ini selesai ya tentunya. Kalau AFK kan nanti dilaporin dong saya teman-teman. Oke, saya bakalan skip aja bagian ininya. Saya bakalan kasih ya untuk step yang keduanya setelah saya menemukan cara setting terbaiknya. Oke teman-teman ya, udah selesai itu ya, udah selesai dan saya dapat skor 10.025, gigi banget ya. Oke, kita bakalan setting sekarang untuk step yang keduanya ya teman-teman. Bisa ikuti aja ya untuk settingannya, atau teman-teman juga mau ulik sendiri monggo silahkan. Nah teman-teman tinggal keluar aja ya dari gamenya tentunya.
Kemudian kita stop dulu aja ya. Tuh, optimalkan penggunaan baterai untuk Max All CPU Core ya, karena untuk aplikasi ini ya menguras banyak baterai banget tuh ya. Oke, nah seperti ini kita nonaktifkan dulu aja untuk semua CPU-nya. Selanjutnya teman-teman masuk dulu ke CPU Z ya, atau ke dev check juga monggo silahkan. Nah teman-teman lihat untuk penurunan dari CPU dari device kalian ya. Untuk CPU 0 sampai 5 itu sama, untuk CPU 6 dan 7 sama. Nah di sini saya mau setting CPU 6 sama CPU 7 aja. 691, 691. Sedangkan CPU 0 sampai 5 itu 576. Nah, teman-teman bisa setting aja untuk CPU-nya di 7 dan 8 berarti ya. Oke, 1 2 3 4 5 6, nah 7 8. Nah, teman-teman ganti dari 8 servis ke 2 servis karena kan hanya 2 CPU yang diaktifkan. Oke, teman-teman lihat lagi sekarang ya untuk CPU-nya. Untuk CPU-nya yang aktif itu adalah 7 dan 8. Oke, kita bakalan tes in-game lagi supaya sebagai pembuktian gitu ya. Semoga retensi tontonnya masih bagus ya. Karena untuk ininya teman-teman, untuk durasinya sekarang panjang ya. Oke, untuk status sistem kita perlihatkan teman-teman ya. Nah, untuk CPU-nya coba kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini kan tadi ngaruh ya. Nah, teman-teman kalau sekarang nggak terlalu ngaruh. Ya, 53% untuk GPU-nya, 30%, FPS-nya masih di angka 59 FPS. Oke, kita tes lagi di Brawl ya. Teman-teman nanti bisa lihat aja ya seperti apa untuk FPS yang ditampilkannya gitu ya. Oke, saya bakalan percepat aja di bagian ininya. Oke, teman-teman ya udah masukin gamenya tuh bisa lihat untuk CPU-nya 43%, GPU-nya 21%. Jadi perbedaannya nggak terlalu jomplang. Sehingga untuk FPS yang ditampilkan juga di sini masih enak di angka 59. Kita coba tarik seperti ini ya. Kalau tadi ditarik nyampe ke 100% dan FPS-nya turun banget sampai ke berapa persen ya? Berapa persen? Berapa FPS? Tapi di sini teman-teman masih nyaman ya di angka 60% untuk CPU-nya. GPU-nya 36%, FPS juga di sini masih nyaman ya di angka 59, di angka 60 ya. Teman-teman bisa lihat aja. Kita coba tarik lagi ya seperti ini tuh ya. Untuk penurunannya di sini nggak terlalu turun ya, teman-teman. Oke, nah seperti ini. Bahkan untuk FPS yang ditampilkan serta CPU-nya di sini ya sudah kelihatan membaik, teman-teman ya. 59, kemudian 60 ya. Teman-teman bisa lihat aja sendirilah. Ya, karena saya tidak ini teman-teman tidak real time melihat karena sedang tes juga di in game-nya ya. Oke, nah 59 kita coba tarik lagi seperti ini tuh ya. Untuk FPS-nya turun ke 53. Kalau tadi kan ke 17 ya sampai ke 7 FPS, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Teman-teman bisa set aja seperti yang saya contohkan. Tapi kalau semisalkan teman-teman nemu nih ya formula terbaiknya, bisa di-share juga ya di papan komentar ya, seperti itu. Karena saya juga ini taunya dari teman-teman gitu ya. Karena kan kemarin kita tesnya hanya di dev check dan CPU Z aja, dan itu work 100% teman-teman semuanya ya. Bisa dilihat kemarin untuk ininya, untuk CPU Z-nya bener ya. Untuk CPU-nya stabil banget. Tapi ketika bermain game, karena untuk CPU-nya nyampe ke 100% dan GPU-nya itu persentasenya kecil banget, sehingga menyebabkan perbedaan yang jomplang antara persentase CPU dan GPU. Oke, seperti ini aja teman-teman ya untuk tesnya. Dan untuk step yang kedua atau settingan kedua ini lebih bagus daripada settingan yang kemarin ya. Oke, semoga bermanfaat. Jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka dislike saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.